Halo, perkenalkan, nama saya Cantika Amelia Pio dari jurusan Pendidikan Geografi semester 4 Universitas Pendidikan Indonesia. NIM saya 1908165. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dampak negatif yang ditinggalkan dari kegiatan pertambangan batuan. Penambangan batuan, penambangan yang paling sederhana dan karena itu dapat diusahakan secara perorangan atau keluarga atau bisa juga disebut dengan usaha tradisional. Usaha penambangan tradisional tidak memiliki standar operasional prosedur atau SOP dan dilakukan tanpa penyusunan rencana yang baik dari segi persiapan pertambangan, teknik pertambangan, pelaksanaan pertambangan, hingga akhir pengelolaan lahan penambangan pasca pengambilan lahan galian tambang. Kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan SOP dan tidak direncanakan dengan baik akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan ataupun masyarakat sekitar lokasi pertambangan. Dua faktor yang mempengaruhi kondisi lahan pertambangan menurut Dewa tahun 2004 yaitu yang pertama, teknik penambangan. Pemilihan teknik penambangan yang tepat akan mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Sebaliknya, pemilihan teknik penambangan yang tidak tepat akan cenderung merusak lahan penambangan. Selanjutnya yang kedua, pelaku penambangan. Pelaku penambangan mempunyai peranan yang cukup penting. Meskipun teknik penambangan sudah direncanakan dengan baik, tetapi bila pengusaha tambang maupun masyarakat penambang tidak memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam upaya mendukung kelestarian di lingkungan lokasi tambang, maka akan tidak berpengaruh. Penambang yang tidak memperhatikan lingkungan akan mengakibatkan semakin besar kerusakan kondisi lahan pada saat penambangan dihentikan. Penggalian tanah untuk bahan mentah dalam pembuatan genting, bata, dan barang tembikar, serta penggalian batu dan pasir untuk bahan bangunan. Meskipun tampak sederhana, namun dampaknya atas lahan tidak dapat diabaikan. Penggalian tersebut pertama-tama merusak bentuk muka lahan menjadi bercekung-cekung. Cekungan-cekungan tersebut menimbulkan persoalan tata air pada musim basah dengan terjadinya genangan-genangan air yang terpencar tidak karuan dan sulit diatur. Persoalan ini terutama menonjol di tapak-tapak penggalian tanah. Di tapak-tapak penggalian batu dan pasir, persoalan tata air dapat dikatakan kecil karena lahan batu dan pasir berdaya serap air besar, sehingga genangan air cepat hilang. Karena penggaliannya biasanya dangkal, perusakan bentuk muka lahan meluas dengan cepat. Penambangan tanah pada umumnya dikerjakan di lahan pertanian, khususnya lahan sawah, karena mengandung lempung dan air yang cukup. Sehabis penambangan, lahan bekas galian dikembalikan untuk bercocok tanam kembali. Pada pasca penambangan tanah, yang tertinggal untuk bercocok tanam ialah tanah bagian bawah sedalam sekitar 1 meter yang pada umumnya kurang subur dibandingkan dengan tanah bagian atas. Jadi, para petani memperoleh kembali lahannya dengan bentuk permukaan bercekung-cekung, tidak karuan, dan tanah yang berkesuburan lebih rendah daripada sebelumnya.
menjaga harkat lahan selama kegiatan penambangan tidak mungkin dilakukan. Yang dapat dikerjakan ialah pemulihan harkat lahan pasca penambangan. Untuk ini, diperlukan reklamasi yang mencakup pendataran muka lahan dan penyuburan tanah. Penambangan batu dan pasir tidak berdampak atas harkat lahan untuk produksi biomasa berguna karena lahan, batu, dan pasir memang tidak bernilai untuk maksud tersebut. Oleh karena endapan batu dan pasir biasanya berwujud murni dan sudah berada dalam keadaan tersingkap, penambangannya tidak menghasilkan buangan tambang atau spoil dan ceri atau tailings, maka tidak akan mendatangkan usikan atas lahan-lahan sekitar tempat penambangan. Penambangan batu dan pasir dengan menggaruk kaki tebing atau bukit merusak kemantapan lereng. Perongrongan kaki tebing atau bukit memacu keruntuhan seluruh lereng. Pengambilan pasir dari dasar sungai membuat dasar sungai menjadi tidak rata. Hal ini memicu terjadinya aliran turbulen yang meningkatkan erosivitas dan daya angkut aliran sungai dan selanjutnya mengubah regim sungai. Regim sungai ialah kemampuan sungai mempertahankan geometri melintang dan membujur alurnya dengan mengimbangkan laju pengendapan dan pengikisan sepanjang alurnya. Pengubahan regim sungai berarti mengubah perilaku sungai sebagai penyalur air yang pada gilirannya akan mengubah hidrologi wilayah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.